Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang gelombang dan bunyi. Pada materi sebelumnya kita telah membahas tentang getaran, yaitu gerak bolak-balik dari suatu benda melalui titik kesetimbangan. Nah, gelombang adalah getaran yang merambat dalam suatu medium. Berdasarkan arah rambatnya, gelombang dibagi menjadi dua, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Gelombang transversal adalah gelombang yang arah getar partikel perantaranya tegak lurus terhadap arah gelombang. Ciri gelombang ini yaitu membentuk bukit dan lembah. Perhatikan gambar berikut ini. Bagian lengkung atas disebut bukit dan bagian lengkung bawah disebut lembah. Dan satu gelombang terdiri dari satu bukit dan satu lembah. Gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah getar partikel medium perantaranya sejajar atau berhimpit dengan arah rambatnya. Ciri gelombang ini yaitu membentuk rapatan dan renggangan. Perhatikan gambar berikut ini. Satu gelombang terdiri dari satu rapatan dan satu renggangan. Berikut ini adalah ilustrasi getaran yang merambat atau yang kita sebut dengan gelombang. Kita dapat melihat dengan jelas perbedaan antara gelombang longitudinal dan gelombang transversal. Gelombang yang merambat memiliki kecepatan rambat. Kecepatan tersebut tergantung pada panjang gelombang, frekuensi maupun periodenya. Dengan persamaan V sama dengan lambda per T atau V sama dengan lambda kali F. Untuk memahami bagaimana pengaplikasian persamaan tersebut, silakan disimak contoh soal berikut ini. Kemudian silahkan kerjakan latihan soal secara mandiri. Berikutnya kita akan membahas tentang bunyi. Ketika kita menggetarkan penggaris di ujung meja, maka penggaris akan bergetar dan mengeluarkan bunyi. Oleh karena itu, bunyi dihasilkan oleh getaran. Bunyi dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan frekuensinya, yaitu ultrasonik dengan frekuensi lebih dari 20.000 Hz, audisonik dengan frekuensi 20 hingga 20.000 Hz, dan infrasonik kurang dari 20.000 Hz. Beberapa hewan dapat menangkap bunyi infrasonik dan ultrasonik. Bunyi juga dapat menyebabkan resonansi, yaitu ikut bergetarnya suatu benda karena pengaruh getaran benda lain. Perhatikan contoh resonansi dari garpu tala berikut ini. Saat garpu tala A dipukul, garpu tala B ikut bergetar atau beresonansi. Resonansi juga dapat terjadi pada kolom udara. Jika garpu tala digetarkan pada mulut tabung yang airnya sedikit demi sedikit dikurangi, maka pada ketinggian tertentu akan terdengar dengung yang cukup nyaring. Untuk lebih jelasnya, silakan perhatikan ilustrasi berikut ini. Terjadi resonansi pada kolom udara 1/4 lambda dan 3/4 lambda. Kecepatan bunyi yang merambat dapat dicari dengan persamaan jarak tempuh dibagi waktu tempuh. Bunyi juga dapat mengalami pemantulan, yaitu bunyi yang terdengar setelah memantul dari suatu benda, misalnya tebing, dasar laut maupun dinding.
Berikut persamaan untuk menghitung jarak dengan bunyi pantul. Sekarang silakan pelajari contoh soal berikut ini. Untuk menambah pemahaman, silahkan dikerjakan beberapa soal ini secara mandiri. Sekian materi kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.